Rame amat, spanduk apaan tuh? 2 dekade 2002-2022. Wih, itu apa? Apaan tuh ya? Mumpung kepala PPAT kamu keluar, kita cegat yuk, nanya-nanya ada apa sih? Yuk. Bapak, tadi ada acara apa sih Pak? Tadi kan kita dalam rangka 2 dekade APU PPT Indonesia nih, silaturahmi nasional, stakeholder, anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Terus agar biar efektif di masa pandemi kita lanjutkan dengan pertemuan komite nasional, ya yang dipimpin langsung oleh acara pagi sama malam tadi siang juga dipimpin langsung oleh Pak Menko Polhukam sebagai ketua komite nasional. Pesannya apa Pak yang akan disampaikan? Dan tadi pesannya ke siapa Pak? Ke stakeholder kah? Atau enaknya apa ke publik Pak? Iya, yang pertama sih kalau kegiatan pagi itu kan pesannya kepada seluruh stakeholder agar sama-sama bersinergi, bahu-membahu, berkolaborasi untuk upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Terus yang siangnya kita ada agenda terkait dengan persiapan mutual evaluation review pertama, kedua agenda terkait dengan pembahasan masalah investasi legal, yang ketiga itu terkait dengan persiapan presidential lecture terkait dengan 2 dekade APU PPT Indonesia. Tegas sekali Pak yang disampaikan oleh Pak Menko Polhukam bahwa kita harus sinergi, kita harus bersama, kita harus berkolaborasi. Terus kemudian terkait dengan investasi legal kita harus melindungi kepentingan publik, jangan sampai publik terjebak dengan investasi legal yang merugikan. Selama gitu. 20 tahun Pak, ada ini nggak Pak? Ada benturan-benturan nggak sih Pak? Wah, ada benturan apaan? Nggak ada. Nggak ada, benturan apaan? Yang paling benturannya terkait dengan kalau kita membutuhkan undang-undang, ada undang-undang yang tidak pas penafsirannya, misalnya ketentuan pasal 74, tadinya kita tafsirkan hanya penyidik TPPU itu hanya 6, sekarang diperluas kepada seluruh penyidik TPPU yang ada di Indonesia, kan gitu aja. Tapi kan solusinya kan adalah Mahkamah Konstitusi, nggak ada benturan. Nah ini Pak, sekarang ini kejahatan TPPU, TPPT kan berkembang ya, udah 20 tahun. Bahkan belakangan ini banyak sekali ya, Sobat PPAT kan mungkin ngerti, banyak belakangan ini teman-teman milenial kita yang jadi pelaku ya Pak. Kalau zaman dulu kan istilahnya bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah sepuh lah, ya nggak sepuh-sepuh banget sih ya Pak. Nah, itu gimana Pak? Kok sekarang beralih pelakunya itu ya Pak? Iya, sebenarnya kalau yang namanya pelaku kan sekarang siapa yang lebih cepat dan lebih mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi kan. Nah sekarang yang lebih mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi itu ternyata teman-teman, saudara-saudara kita yang dari kalangan muda. Nah gara-gara mereka cepat literasi terkait dengan perkembangan teknologi informasi, kemudian mereka membuat sebuah platform, mereka mem-create sebuah bisnis, mereka kemudian menawarkan bisnisnya kepada publik, mereka kemudian memancing publik untuk membeli ikut serta dalam bisnis yang mereka bikin. Nah, lalu kemudian ternyata di balik itu mereka berkeinginan untuk menipu publik. Mereka justru ingin mendapatkan harta kekayaan secara ilegal dari publik, tawaran-tawaran investasi ya seperti itu. Dulu juga ada anak-anak muda yang melakukan tindak pidana juga dulu banyak. Kalau ini Pak, kalau PPATK sendiri ya Pak, untuk mendekati teman-teman yang generasi Z ini ya Pak, supaya tidak terkontaminasi oleh hebatnya teknologi dan menjadi pelaku TPPU apa TPPT gitu, karena di TPPT sendiri kan pelaku-pelakunya ya Pak ya, teman-teman kita yang muda-muda gitu Pak. Ya ada muda, ada yang sudah sepuh ya. Prinsipnya kita menginginkan publik maupun para pelaku bisnis itu bisa lebih rasional dalam melakukan investasi. Misalnya
Kalau dia mau mencoba untuk berinvestasi di salah satu instrumen, dia lihat dulu siapa penyedia instrumennya. Nah, kalau dia mau berinteraksi dengan platform, dia lihat dulu apakah platformnya ilegal, apakah platformnya sudah teruji. Lalu kalau kemudian dia mau melihat instrumen transaksinya, pola transaksinya, dan keuntungan yang luar biasa besar, nah dia bisa kalkulasikan tuh keuntungannya rasional kah atau keuntungannya irasional. Kayak yang selama ini kan terjadi kan keuntungannya irasional. Jadi memang sobat PPATK harus hati-hati. Karena banyak tawaran investasi yang keuntungannya irasional di luar di luar marketplace, di luar kewajaran hukum ekonomi yang ada, sehingga dengan demikian sudah bisa dipastikan yang seperti itu tuh mengandung unsur penipuan. Gitu. Apa kalau pola hidup anak-anak generasi Z ini mempengaruhi nggak Pak menurut Bapak? Karena kan mereka serba instan. Ya, memang semua pengen instan. Generasi sekarang, generasi yang BTW Bapak generasi yang mana nih? Saya ya in between lah antara kolonial dengan milenial ya. Saya melihat generasi sekarang itu adalah generasi yang keinginannya melakukan sesuatu serba cepat ya. Tidak terlalu sabar untuk menekuni segala sesuatunya. Bisa investasi tidak dimulai dari kecil, langsung inginnya beli sesuatu yang mereka inginkan, langsung kemudian dipamerkan, langsung kemudian tidak memahami resiko apa yang terjadi. Sebenarnya kalau skema Ponzi itu kan adalah skema yang pada titik tertentu dia bisa akan selesai kan, akan ketahuan. Bagaimanapun canggihnya yang namanya Ponzi itu pada titik tertentu itu akan ketahuan tindak pidananya gitu. Karena tidak ada revenue, tidak ada pemasukan baru kan. Karena udah membubble, sehingga dia harus memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban pada nasabah sebelumnya. Nah, ini agak susah untuk dipenuhi kan pada titik tertentu. Tapi benar, resiko yang terjadi adalah saudara-saudara kita yang milenial itu tidak terlalu paham mengenai mitigasi resiko, tidak terlalu paham mengenai tingkat resiko, dan satu hal juga itu terjadi di sisi masyarakatnya. Tapi di sini dari PPATK sih kita menginginkan masyarakat harus lebih hati-hati ya, pahami dulu instrumennya seperti apa, terus kemudian apakah dia memiliki izin, apakah kredibel orang-orang yang menawarkan investasi tersebut gitu, dan satu hal jangan tergiur dengan apa yang bisa dipamerkan. Betul. Ya kan? Ya, Pak. Coba deh Mbak Ria, kalau saya nitip uang ke Mbak Ria, terus tiba-tiba Mbak Ria bilang, uang saya 1 juta ini bisa menghasilkan beli mobil, contohnya gimana? Kalau saya kan generasi dulu pasti mikir Pak. Sama saja, ada juga yang ada kan pernah kita penipuan penggandaan uang, ya kan, pernah kemudian penipuan terkait dengan koperasi, pernah penipuan terkait dengan yayasan, pernah penipuan terkait dengan kandungan emas dan segala macam. Ini kan sangat tidak masuk akal. Saya mengatakan bahwa segala kekayaan saya ini akibat dari satu bisnis keuangan tertentu yang dilakukan bersama-sama dengan masyarakat. Kan pertanyaannya, kalau dia bisa menguntungkan diri sendiri sedemikian banyak, revenue-nya dari mana? Dari pemasukan apa dia dapatnya kan? Apakah itu dari permainan saham yang menguntungkan? Tapi kan menguntungkan sedemikian banyak kan nggak mungkin, sangat tidak mungkin kan? Satu lagi Pak, ya. Untuk sobat PPATK yang generasi Z ini Pak, ya, apa yang udah dan akan PPATK lakukan? Mengingat banyak sekali mereka-mereka yang ikut terlibat di kasus-kasus yang ramai belakangan. Ya. PPATK mencoba untuk mengencourage ya teman-teman dari kalangan milenial ya, memberikan pengetahuan terkait dengan bahayanya tindak pidana pencucian uang, bahayanya pendanaan terorisme. Terus kemudian PPATK juga mencoba melibatkan secara aktif teman-teman dari kalangan milenial, misalnya menggunakan kanal PPATK seperti ini sekarang. Terus kemudian melibatkan mereka dalam kompetisi debat, misalnya kayak kemarin kita lakukan, melibatkan mereka dalam forum-forum kreatif yang dibikin oleh PPATK. Tapi prinsipnya PPATK menginginkan teman-teman muda ini bisa menjadi generasi penerus dari kita sekarang ini, dengan memiliki pemahaman yang baik terkait dengan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pencegahan terorisme, serta pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Waduh, jadi serius gini ngomongnya ya?
Iyalah nggak mau. Apalagi ya? Ya sedikit-sedikit serius lah. Masa Waduh. kita bercanda melulu. Harusnya bercanda, Sekali-sekali, Pak. ya sekali-sekali bisa bercanda tapi Pak, tapi yang penting substansinya masuk. untuk mendekati teman-teman generasi Z itu kan Ya. butuh sesuatu yang akan dan masuk ke mereka. Ya. Mungkin kalau generasi saya, generasi teman-teman sudah gampang lah. Untuk mereka itu kan perlu pendekatan khusus ya. Iya. Pak, ya. Nah, gimana sih PPATK mendekati mereka dengan bahasa yang ringan? Bapak aja ngomong mungkin mereka masih ngawang-ngawang gini. Ya, kita ada beberapa program sih. Memang secara umum kita tidak bisa menggunakan bahasa yang sama untuk setiap kalangan kan. Kita menggunakan program kan ada namanya PPATK Mengajar. PPATK Mengajar kan menggunakan bahasa-bahasa yang ringan. Terus kemudian kita membuat public campaign dengan menggunakan bahasa-bahasa yang ringan. Kemudian PPATK juga membuat semacam komik, semacam kemudian tayangan atau semacam kemudian atribut-atribut yang memang ditujukan bagi kepentingan literasi dari teman-teman generasi muda ini. Tapi memang semuanya belum dirasakan cukup ya. Hanya memang kita mencoba mendekati kalangan-kalangan muda dengan berbagai cara, baik melalui kanal-kanal medsos kita ataupun mengenai program-program yang secara aktif melibatkan mereka kan. Kalau PPATK Mengajar itu kan melibatkan kalangan dari SMA ke bawah kan. Jadi memang seperti itu. Jadi tindak pidana pencucian uang ya mau tidak mau kalimatnya harus serius tapi bisa dibahasakan dengan bahasa-bahasa yang ringan. Ya makanya peran-peran yang seperti teman-teman seperti inilah yang penting untuk sedikit banyak membuka wawasan dari teman-teman muda kita di luar sana. Gitu, Pak. Oke, makasih Pak. Sama-sama. Oke, teman-teman sobat PPATK, walaupun agak berat ini bahasanya beliau ini, Pak Ivan, mungkin teman-teman bisa mencerna lagi. Nanti jangan lupa stay tune di IG, Twitter, sama websitenya PPAT akan banyak informasi yang banyak soal TPPU dan TPPT. Makasih ya Pak ya. Makasih. Ya Pak. Makasih banyak ya. Sip. Ya. Thank you Pak. Ya, sama-sama. Bapak, tadi Ya. ada acara apa sih Pak? Tadi kan kita dalam rangka